sini ya. Ya. Maskernya boleh dilepas dulu nggak Bapak? Ya, apa ditarik ke bawah? Baik. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Baik, baik ya. Ya, mohon maaf ini apa namanya mengganggu waktunya. Seharusnya sudah pulang kan ini tadi? Iya. Sudah sempat pulang apa belum? Belum. Belum ya. Oke. Ya mohon maaf, memang ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Untuk kegiatan PTS kemarin bagaimana? Tolong untuk bicaranya bisa lebih keras begitu ya. Iya. Sakit? Bisa. Ya, bisa. Oke. PTS kemarin gimana? Kamu Lancar. terakhir dari apa kemarin? Hari Selasa. Kompak gini ya. Memang itu ya Mbak Pri, hari Selasa. Iya. Bahasa Arab, Prakarya, prakarya, seni budaya. bahasa Arab bisa nggak? Kamu bisa nggak? Bisa. Sulit Pak. Sulit. Sulit. Dari 3 mapel itu yang paling sulit apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang ngajar siapa? Pak Nurkolis ya kalau nggak salah. Iya. Itu kemarin di jam pertama kalau nggak salah. Iya. Kemudian yang jam kedua, Seni budaya. kamu bisa mengerjakan nggak? Alhamdulillah bisa. Bisa. Kamu Bisa. bisa. Kamu Bisa. 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 Mudah kalau seni budaya. Itu yang mengajar siapa? Bu Siti Maunah kalau nggak salah. Iya. Terus yang jam terakhir Prakarya. itu juga sama Bu Siti Maunah. Bisa. Bisa. Berapa hari itu kemarin? 6. 6 hari ya. 6. Nah, dari semua mapel yang sudah di PTS kan, kira-kira hasilmu bagaimana? Nih, Pak Koko tanya satu-satu ini. Hasilmu bagaimana? Bisa sampai peringkat 10 besar apa enggak di kelas? Kira-kira ini. Gimana? Enggak tahu. Kalau kamu bisa sampai 10 besar enggak? Enggak. Tolong lebih keras bicaranya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, bagus. Kalau kamu? Ya, iya. Enggak tahu. Gimana kok enggak tahu? Kamu gimana? Insya Allah bisa. Bisa. Yakin. Optimis ya. Memang pernah belajar. Oh, jarang belajar kok insya Allah bisa, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa namanya sudah punya optimis, sudah optimis kalau bisa berprestasi. Ya memang harus punya sikap optimis, walaupun sulit, apalagi bahasa Arab tadi ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita di siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita semua. Kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak ucapkan karena memang seharusnya kalian sudah pulang, tapi harus datang ke sini untuk melakukan kegiatan di siang hari ini. Jadi sebelumnya mungkin kita memang sudah saling mengenal, tapi kan ini ada yang dari lain kelas begitu ya. Terlebih dahulu kita melakukan perkenalan, bisa dimulai dari sini, sebutkan nama dan juga kelas dan tambah nama panggilan gitu aja ya. Nama Syaila Rahmawati, bisa dipanggil Syaila, kelas 9A. Syaila 9A, Syaila 9A. Kalau kamu? Nama Pujiati, bisa dipanggil Puji, dari kelas 9A. 9A juga. Kamu? Nadia Fasya Milani, biasa dipanggil Sasa, kelas 9B. Sasa. Kok kayak merek itu, merek micin. Ya, nggak apa-apa. Sasa dari 9B. Nah, yang terakhir. Nama Intan Atika Dewi, biasa dipanggil Intan, kelas 9B.
kelas 9B. Oke, terima kasih. Kalau Pak Kuko sudah kenal ya, masa sama gurunya kok nggak kenal? Aduh, bisa bahaya itu. Baik, untuk kegiatan kita di siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan jadi kita melakukan konseling secara berkelompok. Dan ini ada 4 orang untuk membahas sebuah permasalahan yang sedang anak-anak hadapi. Paham ya? Nah, kemudian untuk dalam konseling sendiri ada yang namanya asas-asas. Asas antara lain yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti Bapak mohon anak-anak bisa menceritakan permasalahannya secara sukarela dan terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kita jujur begitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, yang anak-anak nanti ungkapkan itu menjadi rahasia kita berlima. Paham ya? Jadi nanti misalkan setelah dari sini jangan sampai apa yang sudah kita bicarakan nanti dibicarakan dengan orang lain. Itu bisa melanggar asas apa tadi? Kerahasiaan. Baik. Nah, tujuannya nanti agar kita secara bersama-sama bisa mencari solusi dari permasalahan yang anak-anak hadapi. Baik, apakah kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Siap ya, berarti siap secara sukarela dan terbuka untuk mengungkapkan isi hati, gitu. Siap ya? Siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, ceritanya ini tadi begini, jadi mohon maaf. Apa kok tertawa? Ada yang lucu? Nggak ada, oke. Bapak lanjutkan ya. Jadi ceritanya ini Pak Kukuh mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru, dari wali kelas, bahwa Intan, Sasa, terus Puji, sama siapa nih tadi? Sheila sering tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga sering tidak mengumpulkan tugas, baik itu tugas mungkin yang dikerjakan di kelas maupun yang terutama ini untuk tugas PR yang dikerjakan di rumah. Begitu masuk ditanya tugasnya belum dikerjakan. Nah, setelah saya cari tahu dari teman-temanmu itu kok wah kayaknya anak-anak ini sering bermain HP. Jadi sering bermain HP. Untuk itu ini Pak Kuko mau minta klarifikasi atau mencari informasi dari kalian. Apakah memang seperti itu? Ini Pak Kuko mulai dari Intan. Apa seperti itu? Memang benar? Tolong bicaranya lebih keras. Suka bermain HP. Ya. Terus main HP-nya itu yang dimainkan apa sih? Enggak apa-apa. Kita sudah sepakat untuk terbuka, jujur ya, enggak apa-apa. Sukanya main apa kalau HP? Main game. Anak perempuan sukanya main game. Iya. Kalau Pak Kuko mau boleh tahu gamenya apa sih? Gamenya ML. ML itu Mobile Legend itu ya? Waduh, apalagi? FF. Wih, apalagi? PUBG. Waduh, itu mainannya mainan anak-anak cowok semua itu. Oke, berarti suka main game ML, PUBG, FF. Kalau FF itu apa? Pak Kuko nggak tahu. Free Fire. Free Fire, oke. Terus kalau kamu sendiri, apakah benar memang suka main HP? Kalau yang dimainkan apa? Sosial media. Keselak. Sosial medianya apa? Instagram. Instagram.
Berarti tiap hari main Instagram gitu. Nah, Instagram, terus ada yang lain lagi nggak selain Instagram? WhatsApp terus Udah. Facebook nggak punya? Punya. jarang. Oh, jarang dibuka kalau Facebook. Yang sering Instagram. Nggih. Kalau Puji apa? Memang bener, memang sering main HP, suka. Iya. Tolong bicaranya lebih keras ya. Enggak apa-apa, Pak Kuko, apa wajah Pak Kuko ini menakutkan atau gimana sih? Enggak kan? Enggak menakutkan kan? Sukanya main apa kalau main HP? Main TikTok. Waduh, main TikTok. Ini artis TikTok ini berarti. Iya. Main TikTok itu berapa lama mungkin sehari? 24 jam mungkin bisa. Wah, masa sampai 24 jam. Kalau kamu Sosial media, sama sosmed apa? Instagram. Oh, sama kayak ini. Ini sebentar, aku kok tertarik nih yang TikTok. Memang kalau main TikTok itu yang itu kan ada yang apa namanya seperti lagu-lagu atau apa-apa itu ya. Kan kamu narsis itu. Joget-joget gitu ya. Nah, TikTok seperti itu ya. Berarti kamu suka joget-joget. Biasanya kalau membuat TikTok itu gimana? Membuat konten TikTok Di waduk. di waduk, Sehabis pulang sekolah biasanya. pulang sekolah nggak langsung pulang ke waduk Gembong. Ada temennya nggak mungkin kan kalau main TikTok sendiri, iya apa nggak sih? Iya, ada temennya nggak? Ada. Dari apa namanya, dari madrasah sini apa enggak, apa dari luar? Dari luar. Oh, kamu rumahnya mana? Di Kendil kata Kendil. Padahal ini Bageng sampai Kendil itu jauh itu ya. Iya. Berangkat apa perjalanannya berapa lama dari Kendil sampai madrasah itu? 15 menit. 15 menit. Berarti habis sekolah nggak langsung pulang ke waduk ketemu teman-teman, terus buat konten TikTok. Seneng banget gitu ya main TikTok. Oke, berarti itu main TikTok. Ada yang main game, ada yang main Instagram. Memang main Instagram itu kok bisa menghabiskan waktu itu? Memang mainnya seperti apa sih? Kan kalau Instagram paling buat foto, diupload atau bagaimana? Kan itu biasanya live. Oh, ada live juga. Terus kalau live kamu gimana? Biasanya kalau di rumah itu di kamar. Kalau Terus? di luar ya di tempat-tempat kafe. Wih, kamu juga sampai ke kafe? Kafe warung kopi itu mungkin ya? Apa di mana? Kafe di mana itu? Di Pati. Waduh, sampai Pati nih malah. Sama kamu juga? Nggih. Ini satu barengan. Nggih. Masya Allah, kok malah sampai di kafe main live Instagram gitu ya. Oke, sekarang coba Pak Koko mau bertanya. Sebenarnya tujuan kalian untuk sekolah itu apa sih? Apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu, Menggapai cita-cita. menggapai cita-cita, lagi Membahagiakan kedua orang tua. bagian orang tua. Apalagi coba ada lagi. Ya bisa masuk ke universitas. Nah, itu Yang favorit. punya cita-cita masuk universitas gitu kok malah mainnya TikTok. Memang apa ada ya kalau kuliah jurusan TikTok itu ada apa enggak? Enggak ada kan? Nggak ada. Nah, iya. Jadi sebenarnya bagus, mungkin bisa dapat uang apa enggak sih dari TikTok itu? Ya, bisa. Bisa. Sudah dapat uang dari TikTok. Jadi baru sempat main-main gitu ya. Jadi bisa Bapak simpulkan tadi tujuan anak-anak untuk sekolah yang pertama ada mencari ilmu, kemudian membahagiakan orang tua, kemudian apa tadi masuk universitas yang favorit. Nah, dari tujuan kalian itu bisa kalian gapai enggak?
Kalau kalian, ini bisa Pak Kuko katakan ini anak-anak ini punya ketergantungan terhadap gadget. Atau lebih spesifik, ada yang ketergantungannya di media sosial, ada yang ketergantungannya di game online gitu ya. Nah, dengan kebiasaan kalian yang seperti itu, bisa nggak untuk menggapai apa namanya tadi cita-cita atau tujuan kalian sekolah itu bisa? Belum tentu bisa. Tapi kalau belum tentu berarti bisa. Bisa nggak? Ragu-ragu, tolong bicaranya lebih keras ya. Kalau Puji sendiri bisa nggak kira-kira? Kalau tiap hari main TikTok, terus nanti apa namanya pengen masuk sekolah favorit, apa universitas yang favorit, bisa nggak kira-kira? Rada ragu. Ragu-ragu, Tapi usaha lah. usaha ya, usahanya dengan bermain TikTok. Nah, terus ada keinginan untuk berubah nggak? Ada tapi sulit Ada tapi sulit. Kenapa? karena sudah terbiasa. Terbiasa itu tadi ya, terbiasa main game. Berarti sudah ada keinginan untuk apa namanya untuk berubah. Nah, untuk itu tadi berarti sudah namanya sudah mencoba untuk berubah, tapi memang karena ya gimana lagi itu, kalau bisa dibilang itu namanya sudah kecanduan, iya kan? Sudah merasa kecanduan nggak? Sudah. Misalkan sehari saja kamu nggak main game, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sehari nggak belajar, Bisa. loh malah bisa. Kalau kamu misalkan sehari saja tidak, ini berdua, sehari tidak live Instagram, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sehari nggak belajar, Bisa. aduh, ini kok pengen membahagiakan orang tua, membahagiakan dari mana? Kalau Puji, ini Puji kayaknya anaknya pendiam ya. Ini satu kelas sama kamu tadi ya? Iya. Memang pendiam di kelas? Boten. Apa jangan malu, ada temannya kok malu. Gak apa-apa, kita kan terbuka, dan satu lagi kan rahasia. Jadi jangan khawatir. Oke, berarti itu tadi bisa Bapak katakan kecanduan atau mengalami ketergantungan. Nah, sekarang Pak Kuko mau tanya, dari skala 1 sampai 10, tingkat ketergantunganmu terhadap dalam hal ini main game itu ada di angka berapa? 1 itu yang rendah, 10 tinggi berarti. 8 mungkin. 8 berarti sudah termasuk tinggi itu ya. Iya. Kalau kamu main Instagram dari skala 1 sampai 10? 7. Kamu? 7 sama. Tadi sama Instagram. Dari skalanya juga 7. 7 itu tergolong tinggi. Soalnya di atas setengahnya kan 5. Kalau Puji, dari skala 1 sampai 10 ada 6. Ini skalanya 6, tapi tadi katanya apa namanya? Sehari bisa 24 jam main TikTok. Makanya sampai nggak sekolah, berarti nggak tidur itu. Tidur tapi cuma sebentar. Habis Jam. 2 jam. Bangun tidur TikTokan lagi gitu ya. Waduh, bahaya. Itu bahaya loh buat kesehatan. Baik. Sekarang Pak Kuko mau tanya. Misalkan kamu nanti menanti malam tidur, kemudian setelah bangun tiba-tiba kamu sudah tidak tergantung lagi terhadap gadget, atau bisa dikatakan permasalahanmu ini sudah terselesaikan. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang akan terjadi? Coba dipegang. Absen tepat waktu. Bisa bangun pagi, apalagi? Menyelesaikan tugas-tugas. Nah,
Nah, itu tadi bisa menyelesaikan tugas-tugas. Apalagi coba dibayangkan. Ini kan tadi seandainya kan. Bisa bangun pagi, tugas bisa selesai tepat waktu. Apalagi coba absen di kelas juga bisa. Kalau uji apa coba? Nggak tahu. Aduh, gimana ini? Apalagi coba di sekolah, di rumah misalkan apa kalau di rumah? Bisa bersih-bersih rumah, Mm-mm. bantu orang tua. Nah, itu berarti dengan kebiasaan kalian di rumah pun kan juga kacau ya kan? Banyak hal-hal yang terbengkalai. Itu kalau apa nyapu itu kan membantu orang tua. Berarti nggak pernah membantu orang tua di rumah? Jarang. Jarang. Kasihan nggak sih sama orang tua? Misalnya ini Tan, tolong sapono jogan. Reaksimu bagaimana? Sik. Sik main HP sik. Kalau kamu jangan apa? Sheila. Iku lho, Duk. Apa pedusnya pakani gitu. Bilang iya tapi gak pernah dilakukan. Terus dimarahi nggak? Enggak. Dimarahi. Tapi nggak dilakukan juga. Bukan. Berarti marahnya ibu atau marahnya bapak keluar apa masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Bablas ngono. Nah, ya. Itu tadi berarti seandainya besok bangun pagi kok masalahmu terselesaikan dalam hal ini sudah tidak kecanduan dengan gadget. Yang pertama bisa bangun pagi, kemudian bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, Absen tepat waktu. berarti bisa masuk sekolah terus gitu ya. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Jadi kita coba dibalik dalam hal ini, kalian yang bermain gadget ini di nomor 2 kan. Berarti yang nomor 1 yang harus didahulukan ganti sekolah, kemudian belajar, kemudian apalagi mengerjakan tugas. Nah, setelah itu selesai semua baru main HP. Jadi main HP-nya kita kasih gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Tetap kita harus berusaha gitu ya. Harus bisa. Soalnya kita anak-anak tadi menyampaikan punya cita-cita atau tujuan. Tujuh ya. Kedepannya bisa yang pertama paling tidak mengurangi lah. Kalau sembuh dari misalkan sudah tidak bermain HP lagi, tidak bermain gadget lagi, tidak bermain game, tidak main TikTok, kira-kira kalau suruh berhenti bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau mengurangi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik, bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Pak Kukuh punya yang namanya ini lembar komitmen. Jadi lembar komitmen ini berisi tentang apa yang harus anak-anak lakukan selama nanti ke depannya. Jadi tujuan-tujuan tadi bisa ditulis di sini. Kalau tadi kan hanya sekedar berkata-kata, tapi ini Pak Kukuh minta yang konkret, jadi yang tertulis. Setuju ya? Setuju. Silakan diisi ini. Satu anak satu berarti ini. 1, 2, 3, 4. Bawa pulpen nggak tadi? Enggak. Nih, coba. Nah. Ini ada pulpen itu. Ya, silakan. Biru nggak apa-apa. Silakan diisi. Yang pertama nama, kemudian apa itu? Kelas. Hari ini hari Kamis. Kamis, tanggal berapa? 23.
23. Kemudian nggak apa-apa aja, nggak apa-apa bawahnya langsung. Tempatnya di ruang BK. Ya itu guru BK-nya saya. Nah lanjut langsung ini berarti bahwa saya siap berkomitmen. Apa tadi? Ini sudah kalian apa namanya? Kalian rumuskan sendiri loh tadi. Ini apa tadi yang pertama? Mengurangi ya tadi ya. Mengurangi penggunaan apa? Kemudian langsung yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua? Masuk setiap hari. Nah, masuk setiap hari itu yang penting. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menyelesaikan tugas. Nah, tugas-tugas harus diselesaikan. Nah, sekarang kalian minta berapa lama waktu untuk berubah? 1 hari, 1 minggu, Satu 1 bulan, 1 minggu. 1 minggu. Berarti sepakat ya 1 minggu ya. Nah, bisa dituliskan di sini 1 minggu. Di sini. Yaitu pada 1 minggu begitu. Silakan ditandatangani kemudian namamu ini. Tanda tangan kemudian nama. Terima kasih. Nah, ini kita minta dulu. Nah, berarti dari lembar komitmen ini Pak Kuko minta nanti selama 1 minggu sesuai kesepakatan ya, harus bisa mengubah perilaku. Yang pertama mengurangi penggunaan gadget. Kemudian yang kedua masuk sekolah setiap hari. Kemudian yang ketiga Menyelesaikan tugas. baik, ini nanti selama 1 minggu akan Pak Kuko pantau terus. Jadi nanti bisa lewat wali kelas, bisa lewat guru mapel, nanti juga sewaktu-waktu bisa Pak Kuko masuk kelas kalian. Nanti kalau selama 1 minggu kok sudah ada perubahan yang baik, berarti kegiatan kita hari ini bisa dikatakan berhasil. Akan tetapi jika dalam 1 minggu ke depan kok masih Bapak temukan nanti ada yang tidak masuk misalkan, atau ada yang belum mengerjakan tugas, nanti mungkin bisa kita lakukan konseling kelompok lanjutan. Itu ya, setuju ya? Baik, terima kasih. Nah, dari kegiatan kita hari ini ada kesan-kesan yang ingin disampaikan apa tidak? Apa? Ada apa? Ingin berubah menjadi yang lebih baik. Ingin berubah jadi lebih baik. Apa lagi? Apa? Nah, sampai di sini apakah ada yang kegiatan ini bisa? Jadi memang hari ini kan harus pulang kan, sudah sore juga, ini sudah 2:30. Baik, sebelumnya nanti Pak Kuko bagikan ini karena apa namanya, lembar evaluasi hasil pelaksanaan hari ini. Ini nanti bisa dibawa pulang, besok pagi bisa dikumpulkan ke Pak Kuko gitu ya. Oh kok besok pagi libur cuma besok Sabtu gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita terlebih dahulu membaca hamdalah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Kuko tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibawa, sekarang bisa pulang. Tapi langsung pulang loh ya.
jangan mampir waduk. Ya, silakan bisa kembali. Waalaikumsalam. Esa?